Pemirsa, puluhan rumah di Desa Saidua, Hulu Asahan, Sumatera Utara masih terendam banjir. Tidak ada dapur umum, warga memerlukan bantuan makanan dan tempat tinggal yang layak. Banjir masih merendam Desa Saidua, Hulu Asahan, Sumatera Utara. Banjir setinggi 1 meter ini membuat puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Menurut salah satu warga, banjir telah merendam pemukimannya selama lebih dari 2 minggu. Hingga kini belum ada dapur umum, persediaan bahan makanan pokok, dan air bersih. Apa rumah-rumah beginilah. Tenda lagi. Iya, mana itu bahan makan. Semua pulau gitu. Apa udah ada sini dapur umum yang dibuat pemerintah, Bu? Belum ada. Selain curah hujan yang tinggi, banjir di Saidua Hulu Asahan ini juga terjadi lantaran tanggul jebol. Warga berharap pemerintah setempat sigap dalam menangani banjir. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kapal motor pengangkut kotak dan bilik suara untuk pilkada serentak terombang-ambing di Tanjung Jabung, Ambang Laut, Sumatera. Mesin kapal motor tiba-tiba rusak mendadak. Kapal motor yang terombang-ambing ini mengangkut logistik berupa ratusan keping kotak dan bilik suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat serta calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Setelah diperbaiki, kapal laut dengan nama lambung sederhana ini akhirnya kembali bisa berlayar dan menepi di dermaga pelabuhan seberang kota Kuala Tungkal, Jambi. Namun demikian, kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi air di pesisir dalam keadaan surut. Logistik pemilu akhirnya dipindahkan ke kapal yang lebih kecil. Menemukan satu gangguan mesin teknik, berupa mesin mengalami trouble, permasalahan, tapi dengan kesingkapan dan kerjasama tadi segera diperbaiki, mesinnya segera bisa menyala kembali, dan alhamdulillah logistik pilkada, surat suara dan kotak suara serta lainnya sampai ke kecamatan seberang kota. Selain polisi, TNI juga mengawal pendistribusian logistik pemilu mengingat ada kerawanan melalui jalur laut. Khusus saat ini kita semuanya mengawal pelaksanaan kegiatan di area atau di sektor wilayah kecamatan seberang dan seberang kota. Kita melihat ada kerawanan di sini karena melewati air. Yang kita pastikan logistik aman, kemudian perangkat yang digunakan juga harus mempunyai jaminan keamanan untuk lancarnya logistik sampai ke kecamatan. Logistik ini rencananya untuk didistribusikan ke 13 kecamatan yang wilayahnya berada di pesisir Laut Timur Sumatera. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar tes rapid terhadap 16.000 anggota KPPS sebelum pelaksanaan pilkada. Hasilnya 462 anggota KPPS dari berbagai kecamatan dinyatakan reaktif COVID-19. Guna mengurangi resiko penularan COVID-19, KPU Kota Makassar menggelar tes cepat atau rapid test terhadap anggota KPPS sebelum pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Sebanyak 16.000 anggota KPPS mengikuti rapid test yang digelar di 15 kecamatan Kota Makassar. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi anggota KPPS betul-betul sehat dan tidak terpapar virus COVID-19 sebelum hari pencoblosan. Hasilnya sebanyak 462 anggota KPPS dinyatakan reaktif. Kemarin itu kami dapat data masih ada 400-an, kemudian setelah itu kami istirahatkan mereka, kemudian kami siapkan untuk dilakukan rapid lagi. Hasil rapidnya tadi sudah keluar dan itu sudah terurai sisa 10% dari 400 itu yang dinyatakan reaktif, dan itu yang kami tunggu untuk melakukan swab hari ini. KPU Kota Makassar mengimbau agar seluruh anggota KPPS yang dinyatakan reaktif mengikuti tes swab lanjutan guna memastikan apakah mereka positif COVID-19.
Namun kebanyakan dari mereka memilih mundur dengan alasan tidak bersedia mengikuti tes swab gratis yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius. KPU menegaskan dalam pemungutan suara esok seluruh TPS menerapkan protokol kesehatan ketat untuk cegah penularan COVID-19. Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah 2020. Ketua KPU Arief Budiman memastikan agar tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. KPU pun menerapkan protokol kesehatan ketat di setiap tahapan Pilkada, terutama saat pemungutan suara yang akan dilaksanakan esok hari. Petugas KPPS wajib menggunakan masker dan sejumlah TPS. Selain itu, KPU juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius. Nah, bilik khusus inilah yang disediakan untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Jadi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 tidak perlu masuk ke dalam area TPS, karena dia akan langsung diarahkan untuk berada di bilik suara khusus. Dia menggunakan hak suaranya di situ sampai dengan seluruh prosedur pemungutan suara bisa diselesaikan, termasuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang tersedia. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, KPU membatasi pemilih maksimal 500 orang per TPS dan wajib periksa suhu tubuh. Pemilih juga wajib menggunakan masker saat ke TPS. Pemilih mencoblos surat suara dengan paku yang disediakan, petugas TPS wajib menyemprot paku dengan disinfektan secara berkala. Usai mencoblos, pemilih tidak celupkan jari ke tinta, KPU mengganti tinta dengan tinta semprot atau tetes. Dari Jakarta, Gebi Natasha, iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serap aspirasi ke daerah sekaligus sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan serap aspirasi dari masyarakat sebagai masukan untuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemenko Bidang Perekonomian datangi sejumlah daerah untuk sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Sosialisasi dan penyerapan aspirasi dalam upaya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung selama 2 pekan di 15 kota. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup 18 sektor. Serap aspirasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung ada 8 sektor, diantaranya sektor UMKM, ketenagakerjaan, industri manufaktur, perdagangan, jaminan produk halal, haji, dan umroh. Ini menyelenggarakan acara serap aspirasi untuk menyerap aspirasi publik dan mendapat masukan dari seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya serap aspirasi ini, diharapkan masyarakat, pelaku usaha, praktisi, dan akademisi bisa memberikan masukan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Iyut Bing Slamet akan menjalani proses rehabilitasi terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Berdasarkan hasil asesmen BNN, Iyut akan mengikuti rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada artis Iyut Bing Slamet yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Keputusan diambil berdasarkan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dari BNN. Iyut Bing Slamet meminta maaf kepada keluarga dan rekan sesama artis atas tindakannya mengonsumsi narkoba. Ia menyesal karena kembali terjerumus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Diketahui Iyut menggunakan narkoba sejak tahun 2004 dan pernah ditangkap pada tahun 2011 silam.
Terima kasih dan kepada rekan-rekan semua, entah itu para artis, entah itu para wartawan semua, kayaknya nggak munafik kalau memang pernah mencoba, tapi lebih baik jangan. Karena saya sekarang saat ini benar-benar sangat menyesali, banget menyesali. Dan saya nggak munafik, saya memang pengguna, tapi memang saya udah salah jalan. Tapi seperti Bapak bilang juga, kalau memang kita udah kena, yaitu 3 tadi gila, di penjara, dan mati. Tim asesmen menyatakan Iyut Bing Slamet ketergantungan narkoba jenis sabu sehingga perlu menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Namun belum diputuskan apakah Iyut akan menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur atau Balai Rehabilitasi BNN di Lido Bogor. Kita akan tindak lanjuti rekomendasi dari KBNK ini, kita akan tindak lanjuti untuk melangkah lebih lanjut. Terkait dengan ajuan untuk rehabun itu nanti akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan tempat atau instansi terkait. Polisi menangkap Iyut Bing Slamet di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Desember lalu. Dalam penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun dari hasil tes urin, Iyut terbukti positif mengonsumsi narkoba. Kepada polisi, Iyut mengaku membeli sabu seberat 0,7 gram dari seorang penjual pada 1 Desember. Kemudian sabu dikonsumsi hingga Rabu 2 Desember. Polisi menyita barang bukti berupa 1 set alat hisap sabu, 2 korek gas, dan sebuah plastik klip bening bekas narkoba. Saat ditangkap polisi, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pedangdut Via Valen menghadiri persidangan kasus pembakaran mobil di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, Senin kemarin. Via Valen menjadi saksi pada persidangan dengan terdakwa PJ yang membakar mobil miliknya pada bulan Juni lalu. Penyanyi dangdut Maulida Octavia atau yang dikenal Via Valen menghadiri persidangan kasus pembakaran mobil di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin kemarin. Via hadir bersama adiknya Mela Rosa yang juga bersaksi di pengadilan dengan terdakwa PJ pada sidang secara virtual. Terkait dengan ketidakhadiran pada awal persidangan, Via mengatakan saat itu sudah ada kontrak dengan orang di Jakarta sehingga absen saat dipanggil untuk bersaksi. Via Valen menjelaskan mengetahui pelaku dari rekaman kamera pengintai di samping rumahnya. Sesaat sebelum mobil terbakar, ada orang yang melintas dan sesaat setelah mobil meledak, ada orang yang berlari. Pertanyaannya seputar apa yang terjadi waktu itu, terus soal kepemilikan mobil, terus melihat terdakwa itu gimana kok bisa akhirnya percaya bahwa dia yang bakar kayak gitu. Mobil Via Valen yang diparkir di rumahnya di Desa Kali Tengah Selatan, Sidoarjo, Jawa Timur, terbakar pada 30 Juni 2020 lalu sekitar pukul 3.20 pagi. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria berjalan memasuki gang samping rumah Via Valen. Sebelum mobil dibakar, terdakwa PJ sudah ditangkap membawa botol air mineral berisi bahan bakar. Terdakwa meletakkan kardus yang disiram bensin di bawah mobil kemudian membakarnya. Terdakwa PJ diketahui merupakan penggemar berat Via Valen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 3 bulan di Lamandau, Kalimantan Tengah jadi korban kekerasan ayah kandungnya. Korban yang mengalami luka lebam di wajah berhasil diselamatkan kepala desa. Bayi malang berusia 3 bulan ini harus menjalani perawatan di ruang flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah setelah mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan ayah kandungnya saat bertengkar dengan istrinya. Dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, istri kepala desa langsung melarikan korban ke rumah kepala desa setelah mengetahui korban mendapat kekerasan dari pelaku. Rupanya sebelum keributan itu pun beberapa menit sebelum itu sudah terjadi juga keributan. Dengan melihat keadaan bayi, wajahnya sudah lebam, jadi mungkin hati seorang perempuan terpukul melihat keadaan seperti itu, langsung istri saya itu mengambil sikap
mengambil alih bayi tersebut dan diamankan ke rumah kami. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kini kondisi korban mulai membaik. Sementara ayah korban masih ditahan di Polres Lamandau dan sang istri menjadi saksi. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang ibu ditangkap petugas karena menganiaya anak tirinya. Kasus tersebut terungkap setelah warga melapor ke polisi karena menilai kematian korban tidak wajar. Pelaku SS diamankan di Mapolres Singkawang setelah diduga menganiaya anak tirinya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kasus terungkap setelah warga menyebut ada kejanggalan pada kematian korban. Polisi kemudian mendatangi pelaku yang bersiap memakamkan korban. Polisi yang mendesak dilakukan otopsi akhirnya menemukan fakta adanya luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuh korban. Motif pelaku karena sesaat mengalami kekesalan atau emosi, sehingga yang bersangkutan dia menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui kehilafannya dan mengakui kesalahannya. Ruang keluarga. Jadi ngakunya sih nangis terus. Aku langsung gendong dia, mau bawa ke rumah sakit. Dia tetangga bilang dia udah pergi dia. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Singkawang sambil menunggu keterangan saksi ahli terkait kondisi kejiwaannya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Warga Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di bantaran kali. Dan tidak lama setelah penemuan tersebut, warga juga kembali menemukan potongan tubuh manusia di bak sampah yang tidak jauh dari lokasi awal. Senin pagi 7 Desember, warga perumahan Bumi Satria Kencana Kota Bekasi dan pengendara yang melintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang Kayuringin, Bekasi Selatan digemparkan dengan ditemukannya jasad pria yang termutilasi. Jasad tanpa identitas ini berada di bantaran kali, tidak jauh dari sebuah bengkel. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan gunting dan baju dengan bercak darah. Polisi menduga korban tewas beberapa jam sebelum ditemukan. Ini diperkuat dengan ditemukannya ceceran darah yang masih baru di sekitar lokasi. Pertama kali tahu tuh ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Tapi kita di belakang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus masih tegesin dia, mayat. Setelah dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Terus kaki juga nggak ada? Kaki dua nggak ada, tangan kanan doang yang ada. Ya. Posisinya di mana tuh Pak tadi? Itu pas di pohon besar itu Pak, pohon yang sana itu. Di atas apa di bawah Pak? Nggak nyangkut dia. Oh, nyangkut? Iya, terhalang pohon itu jadi nggak gelinding ke kali. Oh enggak? Nggak gelinding ke kali. Ada pakaian? Enggak, tanpa busana. Dari ciri-ciri yang ada, korban diperkirakan masih berusia muda. Setelah dievakuasi dari pinggir kali, jasad mutilasi ini kemudian dipindahkan ke mobil unit TKP untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Banyaknya warga yang penasaran ingin melihat jasad korban, membuat Jalan Kiai Haji Nur Ali sempat tersendat. Namun sebelum dibawa ke Rumah Sakit Polri, polisi mendapat laporan dengan ditemukannya potongan lengan kiri manusia di Perumnas 2, Jalan Tangkupan Perahu 5, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia ini ditemukan petugas pembuangan sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontainer sampah. Potongan lengan yang masih berlumuran darah ini ditemukan dalam kantong plastik. Lantaran takut, tukang sampah ini langsung melapor ke warga dan dilanjutkan ke polisi. Awal sih itu pas waktu membongkar, nah begitu kan kantong plastik hitam, saya sobek, kirain sih rongsokan botol aqua apa-apa, nggak taunya tangan. Kaget juga loh? Ya kaget, maksudnya nggak kaget, nyampe nggak mau bongkar saya. Berarti pas abang tegesin itu masih ada di baktor itu Bang? Masih. Belum turun ya berarti ya? Belum. Oh berarti tangan itu di baktor? Lahan pemakaman khusus COVID-19 di Medan, Sumatera Utara hampir penuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.